Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Salah satu kompetensi yang dituntut kepada guru adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai seperti yang telah direncanakan. Proses belajar mengajar yang direncanakan dengan baik dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dievaluasi sesuai dengan materi pembelajaran dapat memberikan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar, kita simak terlebih dahulu apa sih itu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Karakteristik anak berkesulitan belajar pada intinya sama, yakni anak berkesulitan belajar mengalami gangguan hubungan kekeluargaan, gangguan persepsi visual dan auditori, gangguan penghayatan tubuh, gangguan konsentrasi, kesulitan dalam bahasa yang terkait juga dengan penguasaan kosakata dan membaca, serta kesulitan matematika atau berhitung. Anak berkesulitan belajar memiliki juga karakteristik dari segi akademik, yaitu karakteristik pertama yaitu disleksia atau kesulitan membaca, sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan terkadang kemampuan bicara. Contoh karakteristik yaitu adanya penghilang huruf, suku kata, kata atau akhiran kata. Misalnya, tangga menjadi tanga, harimau menjadi harimau, mandi menjadi madi, dan lain sebagainya. Karakteristik kedua, disgrafia atau kesulitan menulis, di mana gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. Salah satu contoh karakteristiknya yaitu kesulitan dalam menuliskan atau menggabungkan huruf dan bentuk huruf tidak sesuai. Karakteristik ketiga yaitu diskalkulia atau kesulitan berhitung, di mana gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka, dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu sulit mengenal konsep besar atau kecil, lebih atau kurang, tinggi atau pendek, dan sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambah jumlah. Demikian juga pengurangan dan kesulitan dalam mengenal angka. Oke guys, setelah kita mengenal apa itu anak berkesulitan belajar, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Manajemen pembelajaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugas belajar mengajar dalam interaksi antara guru dan peserta didik, baik yang langsung dalam kelas maupun yang di luar kelas.
Dengan demikian, manajemen pembelajaran mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal lain yang ikut juga dalam menentukan keberhasilan pembelajaran adalah kualitas, efektivitas pengelolaan, dan motivasi kerja guru. Prestasi belajar siswa di mana perubahan tingkah laku baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya merupakan hasil dari aktivitas belajar yang ditetapkan dalam bentuk angka atau nilai. Baik sebagai implementasi dari manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, maka di sini saya akan membahas bagaimana sih mengatur siswa berkesulitan belajar. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuannya berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerja dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh sebab itu, pembelajaran ini biasa disebut sebagai pembelajaran gotong royong atau terjadinya kerjasama antara satu sama lain. Nah guys, di sini pembelajaran kooperatif juga memiliki tujuan, yaitu 1. Membentuk peserta didik menjadi pribadi lebih kuat dan peduli pada sesama. Kedua, menciptakan keaktifan serta keterlibatan semua peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga, meningkatkan nilai akademik pembelajaran melalui kerjasama dalam kelompok. Keempat, mengembangkan kepekaan sosial peserta didik. Dan kelima, peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik lain. Nah guys, pembelajaran kooperatif juga ini memiliki kelebihan, yaitu 1. Peserta didik bebas berinteraksi dengan peserta lain yang beragam. 2. Menumbuhkan rasa kepedulian dengan teman sebaya. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Keempat, melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kelima, mempererat tali pertemanan dan persaudaraan. Dan keenam, meningkatkan hasil akademik pembelajaran karena setiap peserta didik selalu dilibatkan dalam upaya pemecahan masalah. Jika ada kelebihan, tentu pula ada kekurangan. Hal ini juga berlaku pada pembelajaran kooperatif. Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif yaitu 1. Jika anggota dalam kelompok tidak sulit, maka peserta didik yang tidak bertanggung jawab pada tugasnya hanya akan mengikuti kelompoknya. Kedua, peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi berpotensi mengabaikan rekannya yang dianggap di bawahnya. Ketiga, jika tidak diarahkan dengan cukup baik, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya, tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Nah, adapun teknik pengajaran dalam metode tutor sebaya dilaksanakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang sumber belajarnya bukan hanya guru melainkan juga teman sebaya yang pandai dan cepat dalam menguasai suatu materi tertentu. Dalam pembelajaran ini, siswa yang menjadi tutor hendaknya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman lainnya, sehingga pada saat dia memberikan bimbingan, ia sudah dapat menguasai bahan yang akan disampaikan. Nah guys, untuk menjadi seorang tutor itu terdapat beberapa kriteria yang diperlukan, yaitu 1. Dapat menerima atau disetujui oleh siswa yang dapat program perbaikan sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya. Kedua, dapat menerangkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan siswa yang berkesulitan belajar. Ketiga, tidak tinggi hati atau keras hati terhadap sesama teman. Keempat, mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada temannya. Kelima, memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata siswa satu kelas. Keenam, mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya, yaitu
Buatlah suatu rotasi tutor. Rotasi penting untuk membuat anak tidak jenuh dengan pasangannya. Namun dengan demikian, persyaratan menjadi tutor tetap menjadi pertimbangan utama. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. Misalnya, anak disleksia dapat menjadi tutor pada mata pelajaran matematika jika memang hasil belajar matematikanya tergolong tinggi. Dengan demikian pula sebaliknya. Buatlah perencanaan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil tutoring yang baik, maka guru perlu merencanakan sebelumnya. Pasanglah tutor dan tute dengan hati-hati. Terakhir, ruang sumber. Ruang sumber adalah tempat terpisah dari kelas umum seperti kelas, tetapi dapat pula ruang yang lebih kecil dari kelas. Tempat melaksanakan program pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang akan ditangani dengan baik secara individu maupun kelompok kecil. Seperti ketidakmampuan belajar khusus, diberikan instruksi khusus langsung dan perbaikan akademik serta bantuan dengan memberikan tugas terkait kebutuhan belajar siswa. Ruang sumber belajar di mana kita mengatur atau menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Guru juga memiliki peran menantang karena mereka perlu merancang sebuah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa untuk memaksimalkan potensi pembelajaran mereka. Guru ruang sumber atau guru pembimbing khusus atau biasa disebut dengan GPK bekerja sama dengan guru kelas reguler dan orang tua untuk memastikan bahwa program yang diberikan memang membantu siswa dalam mencapai potensi penuh mereka.